melihat motivator itu bicara aja, banyak bicara aja. Jualan ludah. Kenapa motivator itu bayarannya mahal? Oke, nah. Kenapa mahal gitu? Mahalnya bicara aja lagi. Are you ready? Alright, baby. Time is yours. Alright, nice people. Kembali lagi bersama saya Rijal Jamal di Time is Your Podcast. Kali ini ini kemarin ada yang bilang bahwa itu juga biasa motivator. Sembarantun bilang dia suruh orang semua jadi pengusaha. Seolah-olah semua orang itu bisa menjadi pengusaha. Dan ada beberapa teman, bukan beberapa teman sih, salah satu teman saya itu bilang bahwa tidak semua yang dikatakan motivator itu bisa dipercaya atau benar adanya, karena beda itu kalau orang tidak punya mindset, tidak punya mental, dan beda dalam pengelolaan bisnis. Saya tidak mau panjang lebar. Di depan saya sudah ada teman saya, entrepreneur, trainer, writer juga ya. Dan juga selebgram lah ya, sudah main-main reels lah ya kira-kira ya. Kak Sarwandi, Kak Sarvini, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rijal. Masya Allah, senang sekali diundang datang ke podcast di tempat ini, Masya Allah. Saya kan harus mengantri dulu ini, terjadwal dulu kakak-kakak apa segala macam, baru bisa Kak Rijal mengundang podcast. Ternyata saya baru dapat waktu ini buat undang kakak Sarwandi. Alhamdulillah. Dipanggil apa Kak Sarwandi? Kak Wandi? Ya boleh, Sarwandi boleh. Yang penting jangan Eka. Eka. Masya Allah. Eka itu kan ini simbol anak pertama aja ya. Oh kan? Eka itu artinya simbol anak pertama di. Wah, berapa lagi bersaudara kakak? Berempat. Luar biasa. Kakak, anak juga 4. Kakak, ini saya mau kesan dulu sama kita nih kakak. Kesan saya waktu pertama tahu, lihat Ki dan kenal Ki, saya bilang wah ini keren ini. Anak muda yang konsen dengan berbagai macam bidang. Bukan hanya pada fokus pada trainer ataupun motivator, tetapi juga merambah-rambah ke dunia bisnis. Dalam hal ini bukan bisnis, memang bisnis berwirausaha yang sifatnya produk ya, yang sifatnya barang. Dan waktu itu pertemuan kita kalau tidak salah sebelum 2019 atau lewat kayaknya 2019 itu kakak, yang ternyata alhamdulillah pernah masuk sedikit merambah ke dunia politik, kecemplung dikit ya. Iya, kebetulan diminta sama keluarga. Dan ditunaikan kak ya? Ditunaikan. Alhamdulillah. Ya minimal uji tes lah. Tes bahwa ternyata ada aja pendukung. Masya Allah, luar biasa. Kak, gimana tadi itu kak? Tadi kan saya sudah narasi di awal ini kak. Ini kan alhamdulillah suasana Covid sudah mulai agak terjadi penyesuaian ya. Izin sudah mulai keluar segala macam. Sebenarnya aktivitas ini kak yang saya sebutkan tadi itu memang sudah benar kak ya? Iya betul. Saya nulis, oke. Saya juga bisnis. Nah, ini bukunya Nice People ya. salah satu buku. Iya, saya nulis. Ya, alhamdulillah itu buku keempat. Buku keempat. Iya. Wih, Jadi buku ini sebenarnya adalah bukti bahwa sebenarnya nulis itu juga bagian dari cara kita untuk menyalurkan atau berkarya, karena tulisan-tulisan kita ini bisa berdampak. Ada penelitian dari Inggris oleh Dr. David Lewis itu bahwa membaca buku itu bisa meredakan stres hingga 62%. Jadi saya nulis, ternyata yang nulis itu lebih bisa reda lagi karena kita baca ulang lagi tulisan kita. Review lagi. Iya, betul gitu. Jadi termotivasi lah dengan sendiri. Oke, terus tadi menulis. Bisnis. Ya. Kalau bisnis ya mungkin teman-teman ada yang sudah bermitra dengan saya, ada juga yang sudah cek. Tapi memang sebelumnya itu saya lebih banyak dikenal sebagai motivator. Iya. Sebelum pandemi memang aktivitas saya lebih banyak di luar. Tapi karena pas pandemi kita membuktikan bahwa we are the real entrepreneur. Iya, karena entrepreneur itu berasal dari kata entrepreneur. Iya, di kamar saya di reels ya. Enter. Iya, di enter, tekan tombol enter. Kalau ditunda-tunda berarti namanya entar. Entrepreneur jadinya. Entrepreneur. Sudah usia berjalan masih entar-entar dia. Iya, masih entar-entar. Nah, justru pandemi ini sedang melakukan filter atau melakukan sebuah siapa yang betul-betul bisa survive. Iya, jadi kita bisa melihat bahwa orang-orang yang di masa pandemi ini kita lihat betul-betul siapa yang the real leader. Siapa yang betul-betul bisa memimpin dirinya dan bisnisnya. Dan alhamdulillah malah kita mendapatkan rezekinya di situ. Jadi pandemi memang adalah bukti bahwa kita memang diuji di situ, siapa yang betul-betul bisa keluar menjadi pemenang. Kalau saya bilang victory ya. Alhamdulillah. Dan ternyata Covid ini semacam kayak
seleksi lah ya. Yes, seleksi alam lah siapa di sini yang betul fighter. Justru bagus. Jadi kalau motivator sempat dituduh wah carita semua. Ya kan? Ini. Kan tidak bisa semua orang jadi pengusaha. Justru ketika banyak yang di PHK, masa pandemi ini membuktikan lebih banyak UKM baru. Iya. Apa itu UKM? Usaha kecil miliaran. Iya, kecil-kecilan tapi miliaran. Dari rumah bisa menghasilkan rupiah melalui handphone saja. Yes. Jadi terbukti bahwa jempol kita ini mahal sekali harganya. Iya. Dulu ada motivator bilang bahwa jempol kita ini kalau dipotong satu, lalu dijual dengan harga 200 juta mau nggak? Tidak mau lah. Bang Rijal mau nggak? Berarti kalau 2 jempol 400 juta dong. 400 juta dari jempol baru jempol. Bagaimana yang ginjal yang jual ginjalnya? Ya, jadi bukti bahwa sebenarnya kita ini punya potensi menghasilkan uang banyak sebenarnya. Oke. Karena rezeki kita sudah kita ditakdirkan memang dan tidak akan meninggal dunia seorang hamba sampai habis semua jatah rezekinya. Betul atau betul? Betul. Nah, itu dia. Wah, ini saya sudah termotivasi nih. Iya. Motivator luar biasa. Kakak sebenarnya kalau kita melihat sebenarnya itu sebenarnya motivator itu jualannya apa sih sebenarnya? Nah, jadi gini. Motivator itu profesi. Ya. Terbukti ada seorang motivator dari Australia namanya Nick Vujicic. Yes. Nick Vujicic ini dia kondisi tubuhnya kondisi dirinya itu memang lahir dalam kondisi dia tidak punya lengan, dia tidak punya kaki. Cuma 1 jari saja di kakinya. Tapi itu juga bukan dikatakan kaki, tapi ada 1 jari dia gunakan untuk menulis loh. Dan dia sudah menulis belasan buku. Dan dia tidak punya lengan, tapi dia masih punya mulut. Ternyata dia gunakan untuk bisa memotivasi banyak orang dan diundang ke banyak negara. Waktu dia datang ke Indonesia ternyata 1 jam dia bicara itu dibayar 1,5 miliar rupiah. 1 jam? Iya. 1 jam 1,5 miliar rupiah. Jadi kalau ada yang mengatakan motivator ngomong doang, ya motivator ngomong doang. Ngomong itu nggak doang. Dia itu pakai pola. Dia itu belajar lama. Mungkin bisa jadi dia menceritakan apa yang dia pernah alami, terbukti pengalamannya. Yes. Iya, oke, menarik ini. Dan bayangkan Nick Vujicic itu terbukti loh. Dia jadi motivator. Nah, dia tidak punya apa-apa. Kalau mau bisnis, siapa yang bisnis? Jadi kalau mau mengatakan apa bisnisnya, itulah mungkin usahanya. Salah satunya adalah bisnis motivator, bisnis motivasi. Nah, terbukti dia punya event, dia punya buku, dan itu ternyata banyak yang baca. Dan itu menghasilkan. Royalty. Oke, betul. Ya kan, apa yang salah dengan royalty, apa yang salah dengan karya yang kita bikin, dan apa yang salah ketika dia dibayar ketika berbicara dan menginspirasi. Bisa jadi waktu itu ada orang yang mau bunuh diri dan ternyata nggak jadi karena melihat ada sosok yang lebih kurang dirinya daripada sosok orang ini. Nah, begitu loh. Nah, karena begini Kak, persepsi orang kadang-kadang melihat motivator itu agak-agak sedikit saya tidak mengatakan semuanya baik, tetapi ada beberapa memang yang miring-miring biasa komentatornya Kak. Contoh sederhana Kakak ya. Saya ini kan kreator Kakak. Iya. Saya ini latar belakangnya aktif dalam dunia seni pertunjukan. Betul. Yang tentu secara performance tentu saya kadang-kadang penampilannya tidak seperti kebanyakan. Kaosan, kadang pakai sarungan, di tempat resmi kita kelihatan kayak pokoknya kayak dunia itu kayak hanya kita saja yang punya. EGP dengan situasi dan kondisi forum apapun yang terjadi, yang penting kelihatan banget bahwa seniman ini apa sih. Itu berproses Kakak, tapi lama kelamaan kan akhirnya saya juga bukan kecemplung memang, tetapi orang yang banyak meminta Kakak. Alhamdulillah untuk kemudian bisa diberikan semacam bukan juga motivasi sebenarnya Kak, sharing aja. Iya, sharing. Akhirnya banyak juga teman-teman saya Kakak di di subscriber, di followers, di Instagram, di TikTok juga untuk merasa bahwa kita ini adalah motivatornya. Yes. Akhirnya saya sekolah lah. Sekolah lah mengambil CPT, Certified Professional Trainer. Konsentrasi saya 2 di konten sama di public speaking. Mau tidak mau salah satu yang diajarkan saya dari mentor saya adalah tentu performance. Kita harus tampilan rapi, rambut ditata apa segala macam, jam tangan apa segala macam. Teman-teman saya yang sudah kenal lama dia langsung merasa, anehnya. Kenapa jadi motivator sekarang ya? Kenapa Rijal celana kain? Kenapa kayak necis? Tuh rambutnya klimis. Dia merasa enggak cocok begitu Jal. Manis. Wajahnya manis, alhamdulillah. Amin. Dan kayaknya enggak cocok kok ini Jal. Kayak apa kok pakai begitu? Kayak apa? Kayak orang-orang suka prospek.
Boy, langsung begitu kakak. Langsung anggapannya ke multi level. Anggapannya langsung ke multi. Saya bilang ini bagaimana? Secara aku menjelaskan itu enggak dapat kalimatnya kakak. Tetapi yang saya percaya bahwa yang saya jalani ini, saya percaya bahwa saya kuasai dan alhamdulillah punya manfaat. Persoalan apa tanggapan orang, I don't care. Ya. Itu gimana sebenarnya kakak? Kalau melihat kondisi, mungkin saya cuma sebagai contoh, salah satu contoh dari sekian banyak contoh, bahkan mungkin ada yang lebih parah. Melihat motivator itu, ini bicara aja, banyak bicara aja. Jualan ludah. Ya bahasa begitu, mungkin bahasa kasarnya jualan ludah. Itu gimana kakak? Baik. Jadi teman-teman semua, dalam bisnis itu ada 4 pilar. Salah satunya itu adalah bagian marketing. Betul. Jadi ujung tombak ya terjadinya omset itu karena siapa yang menjual. Nah, motivator itu sebenarnya dia punya basic memang menjual dan luar biasanya dia bisa menjual dirinya. Nah, apalagi kalau dia jual barang orang. Terbukti Bang Rijal, saya, kita ini bahkan diundang oleh perusahaan-perusahaan kan? Alhamdulillah. Menjual barang mereka. Iya. Dan laku. Betul. Kemarin saja jual properti misalnya. Nah, tapi kan kita cek juga ini propertinya sudah aman atau bagaimana. Betul. Dan saya ngeceknya juga syariah, masya Allah. Itu masya Allah dalam waktu 3 jam kita diberikan kesempatan berbicara, sold. Sekitar 200 unit lebih. Properti. Tanah dan rumah. Iya, tanah kafling lah. Tanah kafling lah, oke. Nah, kemarin baru-baru lagi di salah satu tempat di Makassar, itu kita ini lagi diundang lagi. Masya Allah laku lagi 50 kafling. Oke. Nah, ternyata kita ini dibutuhkan. Jadi memang orang-orang yang pandai berbicara, pandai untuk tampil. Tidak semua orang bisa itu. Semua orang bisa itu. Iya. Sama persis ya contoh nih di zaman Rasulullah kita kembali supaya ada sirohnya ya. Iya betul. Jadi Rasulullah SAW itu waktu awal-awal kan dakwanya sembunyi-sembunyi. Dia merangkul sosok yang jago SDM namanya Abu Bakar As-Siddiq, yang jago finance namanya Uthman bin Affan. Betul. Ya kan Ali bin Abu Thalib yang jago operating. Iya. Itu 3 pilar bisnis. Nah ada 1 pilar yang belum ada. Bagian marketing, bagian branding, yang memang suka gedor-gedor pintu. Yang berani untuk tampil. Siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ternyata 4 pilar ini sudah direkrut oleh sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya kita ini bagian daripada bisnis. Jadi ada 2 kalimat sebenarnya. I am not a businessman, but I am a business, man. Bisa jadi ini kita adalah bisnis buat sebuah perusahaan, buat sebuah misalnya ada ya contoh kayak tadi itu properti misalnya kita diundang, kita yang ngisi kan banyak seperti itu, membutuhkan orang-orang yang tampil. MC misalnya itu kan karena kepandaian berbicara dia dibutuhkan di event-event dan sebagainya. Nah sebenarnya itu kurang lebih lah seperti itulah orang-orang yang senang tampil, kreator-kreator. Nah hanya ketika kita kadang kalau cuma biasa bahasa-bahasa motivasi selalu dicantolkan hanya motivator. Padahal kita ini bisa berbicara apapun sebenarnya. Kita bisa singgung tentang bisnis. Hanya kenapa bisnis nih? Karena kan motivator rata-rata memprovokasi orang harus bisnis. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Hanya memang ada orang yang banyak gagal juga di bisnis. Justru inilah mental yang dibentuk karena bisnis itulah mental leadership ada. Nah, Kenapa banyak motivator? Ini saya bukan membela motivator pada umumnya ya. Karena motivator ngajak orang untuk menjadi pebisnis, menjadi pengusaha. Nah, sedangkan dia sendiri nggak punya bisnis. Betul. Misalnya begitu. Padahal sebenarnya itu adalah bagian daripada kita ini harus mengangkat UKM di Indonesia. Saya punya target itu bagaimana banyak orang-orang yang menjadi mitra saya minimal, dan saya juga membentuk banyak UKM baru. Sebagaimana tadi saya katakan usaha kecil miliaran. Ya. Jadi kenapa kita mengajak orang berbisnis? Karena kalau diajak misalnya berpolitik, tidak semua orang bisa jadi presiden, tidak semua orang bisa jadi gubernur, tidak semua orang bisa jadi anggota dewan. Coba lihat deh. Dan tidak semua orang suka politik juga. Dan tidak semua orang. Contoh misalnya nih, kita belajar dari 3 nabi. Nabi Yusuf itu kan menteri. Nabi Sulaiman itu kan raja. Apakah umatnya bisa mencontohinya? Berat kasihan. Nabi Yusuf menteri. Nah berapa aja menteri dalam sebuah negara? Iya betul. Di Indonesia berapa menteri sih? Menteri ada sekitar 40-an. Apakah semua orang bisa jadi menteri? Belum tentu. Kalaupun cuma 5 tahun dalam satu periode itu 5 tahun, berarti cuma sekali aja. Itu berat sekali. Tidak semua orang bisa punya potensi jadi menteri. Tapi kalau bisnis? Nah sekarang lagi kembali raja, presiden. Presiden. Iya.
Nggak semua orang bisa jadi anggota dewan. Paling berapa kursi? Iya betul. Nah tapi kenapa ada sosok Nabi terakhir? Ini adalah Nabi akhir zaman yang mencontoh di berbagai aspek. Pernah jadi pemimpin, pernah jadi macam-macam, banyak profesi. Tapi yang paling lama dibandingkan menjadi Nabi 23 tahun, sedangkan menjadi pedagang, menjadi pengusaha itu 25 tahun, jauh lebih lama. Nah itulah sosok Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena semua orang bisa berdagang, semua orang bisa berbisnis. Nah itulah kerennya. Jadi ada sunnah yang bisa kita dapat. Jadi ada contoh. Ada contoh ya? Iya. Kenapa mesti bisnis? Karena semua orang bisa melakukan itu. Iya, semua orang bisa melakukan itu. Dan memang pengalaman saya sejak awal memang bisnis. Sejak usia kelas 4 SD, saya memang sudah mulai berbisnis. Karena memang ya orang tua saya lihat suka dagang di pasar, ada kiosnya. Betul. Ya walaupun sekarang sudah terbakar. Iya. Oh begitu. Iya sempat. Ada 2 kali kebakaran. Tapi mentalnya loh, saya lihat di situ luar biasa. Ibu saya bangkit lagi, ya walaupun sudah terbakar. Bahkan bukan 2 kali, 3 kali. 3 kali ke pasar, kebakaran di pasar. Menurutnya Kak Sarwandi kenapa orang tua tidak kapok? Ya padahal sudah berapa kali? Nah itu dia yang saya suka. Disitulah saya lihat jiwa motivasi. Karena kan gini, motivator itu sebenarnya dia bisa memotivasi dirinya sebelum motivasi orang lain. Nah itu yang saya dapat dari ibu saya. Ibu saya kebakaran pasar waktu saya masih kecil banget, masih SD, pernah kebakaran 1 kali. Lalu kuliah pernah kebakaran lagi. Lalu baru-baru ini tahun 2019, pas pandemi kebakaran tuh pasar. Tapi saya bilang sama ibu saya, Mama, karena mama saya juga sudah usia 50-an. Saya bilang hijrah ke Makassar. Biar saya yang tanggung kayak semua. Jadi Masya Allah, inilah waktu saya untuk berbakti. Dan Alhamdulillah ibu saya fokus tinggal sekarang di Makassar. Jadi dari kampung sudah punya rumah sendiri lah. Ya, jadi orang tua punya rumah. Jadi lebih dekat lah dengan anak juga. Kita juga alhamdulillah bisa jadi enak juga. Lihat dengan bahkan saya mudiknya paling dekat Bang Rijal. Oh begitu. Kalau saya mudik sekarang itu tinggal naik tangga. Dulu mesti ke kampung. 2-3 jam. Betul. Tapi ini tinggal naik tangga langsung bisa mendapatkan doa dari orang tua. Kan ini yang mahal sebenarnya. Itu yang mahal, banget. Yang kadang-kadang memang hari ini sangat-sangat sudah jarang kita bisa lakukan. Tidak semua orang punya kesempatan yang itu. Betul. Oke. Nah kembali, akhirnya saya sudah paham ini Kakak soal bagaimana dunia motivasi, dunia motivator apa segala macam. Secara siro tadi sudah dijelaskan ya. Baru satu itu Kakak, kalau Abu Bakar itu jago SDM. Iya, dia yang memelihara umat. Betul ya. Dia yang bimbing. Ali bin Abi Thalib jago operating. Waktu hijrahnya Rasulullah dan para sahabat, Ali bin Abi Thalib tetap di Mekah. Nah, dia tetap mengontrol tuh. Controlling dia nih. Terus Utsman bin Affan marketing. Finance. Oh finance. Karena dia yang kaya dia kaya. Utsman bin Affan finance-nya di. Iya. Wah, kalau yang cuannya banyak. Umar bin Khattab branding. Berarti sudah ada branding sebelum kita ini deh. Siapa yang membranding Islam bisa sampai terang-terangan? Betul deh. Iya, bahkan terbukti ada buku saya baca Fikih Ekonomi Umar. Itu tebalnya luar biasa. Ternyata Umar bin Khattab itu memimpin itu 10 tahun 3 bulan 11 hari. Jadi pemimpin. Masya Allah. Iya, ternyata beliau ini memang luar biasa juga. Jadi motivator loh. Jadi dia ini jago bicara. Dia kan terbukti ya. Coba cek deh. Di antara semua sahabat Nabi yang 4 ini, yang paling banyak quote-quote-nya, yang paling banyak kutipan-kutipannya itu adalah sosok ini, Umar bin Khattab. Yang paling sedikit itu Utsman. Oh iya di. Coba cek, ada enggak? Iya. Ada sih, tapi itu jarang sekali kita ketemu. Oke. Saya coba ngecek ya, bahkan di googling di Yahoo, cari-cari tentang Utsman itu sedikit sekali. Tapi Umar itu banyak sekali. Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib ya tidak lebih banyak lah daripada Umar bin Khattab. Oke. Nah di sini saya belajar sesuatu. Bahwa ternyata memang penting banget kita ini belajar bisnis. Ya, belajar bisnis dan memotivasi. Oke. Umar bin Khattab itu bisnismen, terbukti ketika meninggal dunia itu punya 70.000 ladang. Oke. Sudah meninggal nih 70.000 ladang masih ada. Padahal sudah sudah distorkan semua ini, ternyata banyak sekali, luar biasa pengusaha. Utsman. Ini Umar. Utsman lebih kaya lagi. Tapi dari sini kita belajar lagi sesuatu. Kadang ada pengusaha yang betul-betul real pengusaha, tapi susah ngomong. Oke, betul. Coba cek, betul enggak? Betul. Diundang ngisi. Tapi susah sekali untuk sharing ilmunya. Iya. Jadi kekayaannya, keberhasilannya hanya untuk dia. Iya. Dan dia tidak bisa membagikan itu.
resep kesuksesannya, resep keberhasilannya, dia tidak bisa sampaikan ke orang lain. Sedangkan orang yang punya talenta berbicara dan juga berbisnis itu dua hal yang berbeda. Jadi memang dua kemampuan ini, berbicara dan berbisnis, itu dua perkara yang berbeda. Dua perkara yang berbeda, Kakak ya. Jadi memang kenapa pengusaha itu dia sudah mendapatkan ilmu marketingnya, karena dia sudah bisa menjual ilmu yang dia dapat, dia bisa menjual dirinya. Terbukti dia diundang misalnya, dia mengisi di mana, itu terbukti dia bisa menjual dirinya dulu. Nah, yang unik ini Kakak Sarwandi karena masih banyak kadang, maksudnya begini, kenapa sih orang butuh motivasi dari orang lain gitu Kakak? Oke. Kan terima kasih banyak Kakak, saya gara-gara saya dengar Kakak, itu saya semangat. Orang buka di YouTube cari yang motivator. Ya. Kenapa sampai orang butuh itu motivator Kakak untuk dirinya? Udah lama dapat jawabannya itu. Oke. Karena manusia itu ada yang extrovert, ada yang introvert, ada yang ambivert. Jadi introvert atau extrovert itu kan dua sisi yang berbeda. Extrovert itu memang dia butuh lingkungan, dia butuh pengaruh. Dia butuh orang sekitar. Ekosistemnya circle-nya ya. Dia butuh itu. Dan terbukti 80% di bangsa kita ini memang butuh pergaulan. Sedangkan orang yang introvert yang senang menyendiri, yang kontemplasi di dalam kamar sendiri, itu sedikit banget orangnya. Tapi ada juga di antaranya, ada yang kadang bisa introvert, kadang juga bisa extrovert. Nah, dia disebut dengan ambivert. Tapi bukan amfibi. Itu saya bilang tadi, kayaknya mirip-mirip dengan amfibi ini. Hidup di dua alam. Jadi extrovert ini adalah langganannya para motivator sebenarnya. Mungkin bisa jadi yang nyinyir ke motivator tipe introvert. bisa jadi karena ini apaan coba ada motif. Tapi bisa jadi di sisi yang lain ada orang ekstrovert yang mendapat manfaat dari motivator ini. Jadi memang ada segmen pasarnya. Nggak bisa juga kita motivasi orang introvert yang pendiam. Kita mau ngobrol mulainya dari mana ya? Susah juga ini. Dia sudah punya idealisme tersendiri. Sedangkan orang ekstrovert itu dia butuh. Dia butuh orang lain. Kalau mau lebih diperdalam lagi, coba belajar ilmu personality plus. Ya, ilmu personality plus ini ada orang yang kolerik, ada yang sanguin, ada yang pragmatis. Yang pragmatis ini memang yang suka diam, ya kan? Ini dia tidak punya motivasi kalau tidak ada orang lain motivasinya. Nah, dia butuh selalu lingkungan. Nah, ada juga orang melankolik. Nah, dari sini saja kita lihat bahwa psikologi setiap orang itu beda-beda. Nah, jadi pasarnya orang motivator itu, para motivator itu sebenarnya adalah untuk bisa membangkitkan semangat selalu orang-orang yang ekstrovert tadi. Sebenarnya itu secara sisi ilmu psikologinya. Nah, dan rata-rata motivator itu psikolog. Dia punya ilmu kejiwaan. Dia tahu ya apa yang dibutuhkan oleh ini. Sedangkan introvert ya itu tadi, dia bisa motivasi dirinya. Nah, kalaupun misalnya dinyinyirin gitu, ya kita motivator juga harus tahu bahwa lapang dada saja. Iya, karena saya berapa kali dapat kasus Kakak bahwa tidak usah buat acara motivasi, langsung saja action, langsung kerja. Itu orang introvert bagus, tapi kalau ekstrovert dia butuh kita. Dia butuh dipancing dulu. Ibaratnya gini deh, ada mesin memang yang diesel, ada mesin yang sudah langsung starter langsung nyala. Ini ada orang yang didorong dulu baru bergerak. Makanya butuh itu motivator. Dia butuh orang lain. Lah ya, bisa temannya, bisa siapa pasangannya, bisa jadi. Coba cek deh pasangan masing-masing misalnya. Nah, kalau yang punya pasangan, coba cek apakah pasangan Anda ini tipe introvert atau ekstrovert. Kalau dia tipe introvert, walau misalnya Anda berlama-lama di luar rumah, dia itu tidak terlalu terlalu khawatiran. Tapi kalau ekstrovert itu dia mencari Anda terus. Kapan pulang saya? Nah, itu dia butuh motivasi, dia butuh terus dengan kehadiran Anda. Betul. Mau melengket terus ini. Dari sini saja sederhana. Sama dengan motivasi ini, seminar ini. Kenapa ada orang itu langganan motivator, langganan dengan acara-acara seminar, acara training. Ya karena memang dia butuh selalu upgrade diri, dia selalu mau ngecas lagi. Karena memang bayangkan ya, motivasinya kadang naik turun. Sama dengan iman ya. Betul. Iman saja naik turun, apalagi motivasi. Makanya kadang saya bilang, bos, kenapa orang butuh seminar, butuh dimotivasi, anggaplah saya soal public speaking Kakak, mungkin juga wilayahnya Kakak Sarwandi. Public speaking itu enggak terlalu gitu Jal. Karena
dari awal orang sudah bisa bicara. Betul. Itu dari awal orang bisa bicara. Aduh gimana ya dijelaskan sama orang yang buntu begini nih kalau begini. Tapi terbukti orang yang paham pola berbicara sama persis ketika kita paham tentang ilmu bisnis. Bisnis itu kan ada polanya. Berbicara juga ada polanya. Betul. Coba lihat deh, motivator itu selalu investasi pada pelajaran-pelajaran atau training public speaking. Dia belajar pasti. Tidak ada yang otodidak. Walaupun ada otodidak, itu ya sudah bawaan lahir ya. Itu memang sudah ada. Itu memang sudah ada. Ya tipe ini kalau dalam ilmu, kalau saya bahasakan biometrik, itu sudah ada pada golongan darah O. Yang senang jumpa dengan orang, yang supel orangnya, itu sudah ada pada diri orang-orang yang bergolongan darah O atau yang tipe sanguin. Memang ada tipe sanguin itu senang kumpul, senang memotivasi. Kalau nggak ada dia nggak rame. Itu istilahnya. Wow. Kayaknya saya masuk pada itu tadi penjelasan yang terakhir itu. Tipe sanguin ya. Nah yang menarik lagi nih Kakak Sarondi. Kenapa motivator itu bayarannya mahal? Kenapa mahal gitu? Mahalnya bicara aja lagi. Iya ada yang begitu Kakak. Ini kan kadang-kadang juga saya, kenapa juga banyak orang yang julid ini? Kita bikin yang baik, orang julid tidak dibikin apa-apa. Apa juga bikin, apa kontribusi? Mau julid juga ini netizen. Kenapa dibayar mahal bede? Untuk netizen yang maha benar, muliakan yang kami hormati. Masya Allah. Tapi memang motivator itu beda-beda setiap orang. Ada memang yang jam terbangnya. Jadi sebenarnya dia dibayar itu karena jam terbangnya. Iya. Saya di belakang layar sempat ngobrol sama Bang Rijal tentang berapa sih biasa dibayar fee atau komisi. Kalau saya pribadi itu saya tidak menetapkan. Ya, kadang juga perusahaan itu kalau perusahaan kan butuh akad. Karena dia ada namanya birokrasinya juga kan. Betul. Jadi harus tahu. Ya udah kita harus setting di situ, kita harus setel harga juga, kita harus kasih. Tapi kalau misalnya yang undang ya seperti organisasi, kampus, itu jujur ya saya nggak pasang tarif gitu karena saya tahu kita ini mau motivasi. Kadang memang kita kasih yang sosial, ada juga yang ada finansialnya ya. Tapi yang fatal itu kalau sudah tidak dia sosial terus tapi nggak ada finansial, nah itulah sial. Gitu. Wacu juga nih ya. Oke. Jadi kita juga lihat siapa yang undang. Lihat juga. Jangan juga sosial terus Kakak ya. Iya, jadi kalau saya sih lihat juga kalau perusahaannya besar, buruh kita nggak dibayar. Terlewat juga. Betul. Gitu. Tentu masuk akal juga kan kalau kita wajar dibayar. MC saja dibayar. Masa motivatornya enggak? Iya betul ya. Betul. Iya kan? Betul. Jadi apa ya bahasanya? Tapi apa ukurannya Kakak? Sehingga kau hargamu sekian atau orang kayaknya harganya begini. Maksudnya di mana ukurannya Kakak? Ukurannya itu semakin teknis semakin mahal. Semakin teknis semakin mahal. Ya contoh. Bahasa Inggris misalnya. Kan Bang Rijal lulusan sastra Inggris kan? Kebugis-bugisan. Iya, Inggris kebugis-bugisan. Alright. Jadi kita kursus bahasa Inggris misalnya. Apa yang dibayar? Ilmunya, tempatnya, fasilitasnya dan sosok yang mengajar. Nah, jadi semakin teknis tuh. Bayangkan kita bayar. Nah, tapi kan juga dilihat bayarannya itu tergantung juga. Biasa kalau semakin sedikit peserta, biasanya makin mahal. Itu kalau workshop. Workshop. Karena memang supaya fokusnya pemateri, fokusnya trainer ini atau mentornya ini semakin fokus kepada mentinya. Kalau menti itu artinya orang yang di coaching atau orang yang diberikan mentoring. Nah, kalau semakin banyak biasanya itu memang untuk seminar aja. Dia kayak funneling lah. Dia semacam kolam besar dulu. Kita tidak langsung kasih harga mahal. Nah, contoh ya kalau 50.000 atau 25.000 zaman dulu ya 25.000 itu. Iya, betul. Nah, kalau sekarang misal standar 50.000 seminar, ikut seminar motivasi ya. Tapi kan dapat tempat yang sesuai. Ya, karena kan itu biaya tempat dibayar. Itu aslinya Pak. Venue. Jadi kalau misalnya bikinnya kenapa berbayar? Itu tempat ya. Itu tempat ini tidak mungkin di rumahmu sembarang. Iya kan kira-kira begitulah. Itulah. Kadang juga ini yang banyak orang tidak tahu. Kadang juga IO itu banyak yang boncos. Ini yang tidak ditahu oleh peserta. Banyak yang betul. Boncos ini rugi. Iya. Rugi. Harus nanggung ya. Iya. Tutupi dulu. Dan by the way, event pertama yang saya bikin waktu saya jadi motivator itu boncos. Dan saya tanggung. Padahal saya motivatornya. Jadi motivator nggak ngomong doang.
dia bertindak di belakang layar itu. Dan ada manajemennya, bos. Itu yang perlu kadang-kadang orang nggak tahu gitu, Kakak. Dia tahu. Tidak bisa juga kita ini tampil seenak dilihat di atas panggung, keren, semegah itu, apalagi ada lighting, sound system. Kalau tidak ada tim, itu dia. Tidak ada manajemen. Dan ini dibayar ini. Bahkan kalau mau jadi motivator, kita bisa latih. Training of trainer. Yes. Jadi ikutlah pelatihan TOT atau public speakingnya dulu dari Bang Rijal kan. Jadi ada tahapannya. Saya yakin yang mendengar ini, yang menonton ini, itu dari banyak jenis karakter kejiwaan tadi. Ada yang tipe introvert dan extrovert. Jujur, yang pasti merespek ini adalah orang-orang extrovert. Karena dia dapat pelajaran. Kita lihat di kolom komentar ya. Coba tulis lihat di kolom komentar. Siapa yang respect terhadap tayangan atau obrolan video ini, kali ini, obrolan ini. Betul. Dapat sesuatu lah bahasanya. Iya, kelihatan tuh siapa yang termotivasi. Betul ya. Nah, itulah tadi gambaran sederhananya ya, mewakili pertanyaan teman-teman semua ini mengenai kenapa dibayar mahal, kenapa sih orang butuh motivasi. Enggak usah aku panggil motivator. Kita ini motivator terhebat adalah diri kita sendiri. Cocok mi itu cocok mi. Betul. Tapi ada tipe-tipe orang. Tidak semua orang itu sama dengan kau sembarang. Kan begitu kira-kira. Jadi kalau motivator terbaik memang adalah diri kita sendiri. Jadi walaupun ribuan kata sudah disampaikan oleh motivator, tapi kalau tidak direspon, ya kan gini. Sama dengan kejadian apapun, kalau respon dari yang menerima kejadian itu adalah bagus, maka dia bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Tapi kalau tidak bagus, ya sama. Ucapan motivator juga kalau didengar dan ternyata kita respect, kita akan dapat sesuatu lah. Kalau tidak direspect juga, ya kita juga nggak dapat apa-apa. Oke. Ya, nah, saya maunya minta Kak Sarwandi autokritik deh. Autokritik kepada apa sih biasa kurangnya motivator? Oke. Ini agak susah pasti nih karena mengkritik diri sendiri atau mengkritik sesama. Iya itu juga bagian situ. Karena saya itu orangnya nggak enakan juga sama sesama motivator. Tapi di meja Time is Yours harus. Baik. Time is yours. Waktu nami. Baik. Jadi sebenarnya motivator itu harus lihat juga. Kadang juga mohon maaf kalau dijual terlalu murah. Misalnya terlalu jual di murah. Kadang juga yang kita misalnya tema yang sama baru diangkat, baru dijual murah. Dan ternyata kualitas tidak sesuai, itu akan menurunkan motivator yang lain nilainya. Itu dia. Contoh misalnya mohon maaf ini, hipnosis lah misalnya. Walaupun saya bukan pengisi pelatihan hipnosis. Dulu itu hipnosis kalau belajar harga 2,5 juta, ya kan? Itu ada yang jual sampai 50.000. Iya. Per peserta. Iya. Waduh, ini saya bilang, wah ini enggak bagus nih kalau kayak gini. Tapi kalau untuk cuma seminar biasa enggak apa-apa. Kalau sudah trainingnya sudah belajar workshop itu, itu enggak mungkin lah 50.000. Nah, jadi kadang juga kita ini istilahnya ada persaingan. Dulu awal-awal memang persaingan motivator itu enggak ada. Tapi sejak sebelum pandemi itu sudah mulai. Nah, tapi untuk bisa kita dinilai value sama persis inilah. Produk itu sebenarnya jangan sampai banting-bantingan harga. Iya, karena sampai kapan customer atau peserta itu membeli karena value, bukan karena produk. Dia membeli value pada produk kita. Nah, sama dengan kita ini, kita sama-sama motivator lah misalnya. Sebenarnya bukan kita yang dibeli, tapi dia melihat apa value. Ada sesuatu ya. Ada value-nya. Makanya kenapa ada juga kadang yang merekomendasikan. Betul. Ya, jadi kelihatan. Nah, hanya itu dia kalau mau bilang autokritik terhadap oknum-oknum yang langsung turun ke dunia motivasi, sebenarnya itu juga udah salah banget karena untuk belajar lah ya. Belajar. Hanya waspada aja, jangan sampai kita langsung ke sesuatu yang bukan bidang kita. Contoh, banyak sekali motivator juga bahasanya itu palu gada. Mengisi semua jenis materi. Diundang ngisi bisnis, bidang desain, kesehatan, amparata. Pokoknya. Kalau spesialisnya kita, Kakak. Kita tahu sih. Kalau saya di bisnis sebenarnya. Apalagi Kakak? Saya lebih senang di bisnis. Pengembangan diri, pemberdayaan diri, kepercayaan diri. Kalau saya kan fokusku itu di public speaking. Komunikasi terutama Kakak. Terus konten. Digital, isi kontennya, nulis ide kreatif, wilayah-wilayah itu Kakak. Anak muda, milenial, pemuda berbahaya seperti Bajuta itu saya lihat itu. Ini, alhamdulillah. Berbahaya sekali ya. Jadi awal-awal memang mungkin
kita belum bisa mengobservasi mana yang kita akan fokusi. Waktu akan menjawab itu semua. Sampai akhirnya saya ketika melihat curve dari motivasi yang sering saya isi, jadi core-nya itu adalah di bisnis. Jadi sebenarnya saya ini motivator buat mitra saya. Saya punya reseller itu 1.200 orang se-Indonesia. Ada juga di luar negeri, ada di Malaysia. Subhanallah. Ada juga di Hong Kong dan juga ada di Mekah, di Saudi. Aman lah berarti kalau begitu Kadi, insyaallah di. Dan itu saya mau buktikan aja bahwa apakah motivator itu bahasanya orang cuma jualan ludah. Jualan ludah ya. Nah, iya. Terbukti ketika jadwal saya habis dimakan oleh pandemi, kan ada tuh banyak jadwal, tapi tiba-tiba nggak jadi, tertunda semua. Alhamdulillah bisnisnya membackup. Jadi sebenarnya pesan buat para motivator nih ya. Yes. Nah sebenarnya ini juga pesan buat calon-calon motivator. Calon motivator. Ya, harus punya bisnis. Ya. Balas sih kalau tidak. Tidak bisa kita mengandalkan hanya bisnis motivasi kita, kecuali Anda memang mau spesifik. Contoh, ada seorang coach bisnis dan memang dia hanya melatih bisnis. Nah, dia mau dikatakan motivator enggak, tapi dia coach bisnis. Dan itulah bisnisnya. It's okay. Spesialisnya dia memang melatih bisnis. Kalau menjalankan belum tentu bisa. Belum tentu. Karena ada yang begitu Kakak. Sama persis guru kita. Iya. Sama juga pelatih bola Kakak. Iya. Waktunya jadi pemain biasa aja, tapi ketika melatih dia hebat nah. Pelatihnya Muhammad Ali almarhum. Apakah dia sejago Muhammad Ali? Kan tidak. Pasti kalau kena tunjuk udah habis duluan. Maradona Kakak. Iya. Jagonya itu manusia. Tapi ketika dia melatih belum tentu. Hancur Kakak. Nah itu dia. Jadi memang okay. bidang orang itu beda-beda. Bidang orang itu beda-beda. Ada memang orang yang spesifik bisa melatih, tapi dia belum tentu jadi pemain. Ibaratnya dia bisa kontrol dari luar. Jadi misalnya kita tidak tahu kesalahan kita, tapi orang luar bisa melihat kesalahan kita. Seperti sebenarnya para netizen yang suka mengkritik atau melihat motivator itu penjual, sebenarnya dia melihat dari luar. Itu sebenarnya bagus. Bagus. Dia bisa jadi kritikus. Wih, kritikus. Itu ada penghasilannya itu. Ada penghasilannya juga kritikus itu. Jadi tinggal Anda harus ahli betul. Ya. Betul. Jadi bisa ahli juga.